Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'du. Adab-adab Islami, adab berdoa. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang adab berdoa. Segala puji bagi Allah, Zat yang memerintahkan hambanya untuk berdoa kepadanya, mengajarkan adab-adabnya dan menjanjikan kebaikan bagi pelakunya berupa pengijabahan atas apa yang diminta. Pembaca yang budiman, sungguh doa yang dipanjatkan seorang hamba kepada Robnya menunjukkan kefakirannya. Ia sangat butuh kepadanya, betapa tidak. Sementara dia adalah maha kaya, seluruh bumi dan langit beserta seluruh yang ada di dalamnya adalah miliknya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 64, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya lagi maha terpuji. Pembaca yang budiman, salah satu hal yang sangat penting untuk perhatikan dan dipraktikkan dalam berdoa, di samping banyak melakukannya, adalah melakukan dengan adab yang sebaik-baiknya. Adapun sebaik-baik adab dalam berdoa adalah apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitabnya dan dituntun serta diteladankan oleh Rasulnya Muhammad SAW di dalam sunnahnya. Di antaranya yaitu adab berdoa yang pertama adalah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersolawat kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak terburu-buru. Ya, doa para hamba akan senantiasa dikabulkan selama tidak berdoa yang berisi dosa atau memutus silaturahim. Selama dia tidak terburu-buru, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru?" Beliau bersabda, "Ia orang yang berdosa ini berkata, saya telah berdoa dan belum saja dikabulkan." Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa. Kemudian ada berdoa mengangkat tangan. Sesungguhnya Allah itu sangat pemalu dan maha pemurah. Dia malu jika seorang lelaki mengangkat kedua tangannya untuk berdoa kepadanya, lalu dia mengembalikannya dalam keadaan kosong dan hampa. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ada berdoa yang kelima, menghadap kiblat. Dalam kisah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika wukuf di Arafah, Jabir perawi hadis menyebutkan, beliau Rasulullah menghadap kiblat dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya milik Allah Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Quran surat Al-A'raf ayat 180. Yang ketujuh, suara lirih dan tidak dikeraskan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, kasihanilah diri kalian. Sesungguhnya kalian tidak menyuruh zat yang tuli dan tidak ada. Sesungguhnya Allah bersama kalian. Dia maha mendengar lagi maha dekat. Maha berkah namanya dan maha tinggi kekayaan dan kemuliaannya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedelapan, rendah hati dan suara yang lembut serta tidak melampaui batas. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 55. Selanjutnya yang kesembilan, bersungguh-sungguh. Apabila kalian berdoa kepada Allah, maka bersungguh-sungguh di dalam berdoa dan jangan ada yang mengatakan, jika engkau menghendaki maka berilah aku, karena sesungguhnya Allah itu tidak ada yang dapat memaksanya. Hadis riwayat Abu Bukhari. Yang ke-10, menggunakan kalimat yang singkat dan padat namun maknanya luas.
Rasulullah sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas, dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah adab-adab berdoa yang perlu kita ketahui. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dan menerima amal ibadah yang kita lakukan.